Tahukah Anda obat yang gratis, paling bagus, dan bisa menyembuhkan semua cedera? Jawabannya adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Bingung? Mari saya bahas. What is going on semua? And welcome back to Indo Physio. Di video ini saya akan membahas efek dan manfaat dari tidur yang cukup dan berkualitas untuk recovery dan penyembuhan cedera ya. Banyak sekali orang yang menyepelekan tidur dan tidak tahu manfaat dari tidur. Padahal tidur yang cukup dan berkualitas adalah obat terbaik, paling efektif untuk recovery dan penyembuhan segala macam cedera ya. Yang banyak orang tidak tahu adalah kebanyakan obat yang diberikan kepada orang yang cedera itu hanya berfungsi untuk mengurangi gejala dan mengurangi rasa sakitnya. Kebanyakan obat yang diberikan ketika cedera itu tidak berfungsi untuk menyembuhkan akar masalah cederanya. Yang menyembuhkan atau recovery dari cedera itu bukanlah obat tetapi tubuh Anda sendiri. Betul, tubuh manusia itu mempunyai kemampuan untuk recovery dan untuk menyembuhkan apapun yang luka dan yang cedera. Obat hanya berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan membuat Anda merasa lebih nyaman ketika tubuh Anda sedang berusaha recovery ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan waktu yang paling optimal untuk recovery dan penyembuhan cedera? Waktu yang paling optimal untuk recovery dan penyembuhan cedera adalah ketika Anda tidur. Maka dari itu, ketika Anda tidurnya nggak cukup dan tidurnya nggak berkualitas, ini bisa memperlambat dan menghambat recovery cederanya. Makanya, tidur yang berkualitas dan cukup sangatlah bermanfaat untuk penyembuhan cedera ya. Sekarang, mungkin kalian bertanya, apa definisi dari tidur yang cukup dan berkualitas? Pertama-tama, tidurnya itu harus terus-menerus dan tidak terbangun-bangun. Jadi Anda sepanjang malam itu tidurnya full dan tidak terganggu-ganggu. Meskipun Anda kebangun, misalnya untuk WC, itu nggak apa-apa selama Anda bisa tidur 5-10 menit setelah terbangun ya. Kalau misalnya Anda tidur, tapi tiap 3 jam kebangun, terus sejam nggak bisa tidur lagi. Nah, ini kualitas tidurnya kurang bagus. Yang kedua, ketika Anda mulai tidur, Anda bisa langsung tidur di bawah waktu 10-15 menit. Jadi pas Anda mulai merem, itu Anda bisa langsung tidur di bawah 10-15 menit. Kalau Anda udah diranjang merem, tapi sampai sejam nggak bisa tidur, ini akan menandakan nantinya tidur Anda itu pasti kurang berkualitas dan kurang nyenyak. Yang ketiga, tentunya kita harus melihat durasi tidurnya. Tidur yang cukup dan berkualitas itu sekitar 6-8 jam tiap malamnya ya. Dan yang keempat, pertanda utama tidur Anda cukup dan berkualitas adalah ketika Anda bangun pagi, itu Anda merasa segar dan bersemangat. Kalau ketika bangun pagi Anda merasa lemas, capek, pusing, berarti tidur Anda itu kurang berkualitas ya. Sekarang, kalian semua udah tahu nih, apa kriteria dari tidur yang berkualitas. Kalau kalian merasa tidur kalian itu tidak berkualitas, dan sering kebangun-bangun, nggak bisa langsung tidur, bangun pagi berasa lelah, apa yang bisa Anda lakukan? Nah, sekarang saya akan membahas hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur Anda supaya recovery dan penyembuhan tubuh Anda ketika tidur itu bisa optimal. Tips pertama adalah pastikan Anda berusaha tidur di jam yang sama setiap harinya. Ketika Anda tidur di jam yang sama setiap harinya, ini akan membuat badan Anda terbiasa sehingga tidur Anda menjadi lebih mudah ya. Yang kedua, pastikan udara di kamar Anda itu sejuk dan tidak panas. Kalau udaranya panas, itu terkadang ini bisa menghambat dan membuat Anda sulit tidur ya. Yang ketiga, pastikan ruangan Anda itu gelap dan tidak terang. Kenapa begitu? Kalau ruangannya terang, ini akan memberikan signal badan Anda untuk bangun. Kayak badannya kira masih pagi atau udah siang, jadi badannya bakal sulit tidur. Maka dari itu, dengan menggelapkan ruangan, ini akan membantu Anda untuk tidur lebih nyenyak dan lebih berkualitas. Yang keempat adalah perhatikan apa yang Anda makan dan yang Anda minum sebelum tidur. Jadi ketika tidur, kita nggak boleh kelaparan, tapi nggak boleh kekenyangan juga. Kalau kelaparan, kepikiran terus, nggak bisa tidur. Kalau kekenyangan, langsung tidur, perutnya nggak enak dan nggak bisa tidur juga. Jadi pastikan makan dan minumnya itu secukupnya sebelum tidur, nggak kekenyangan dan nggak kekurangan ya. Tips terakhir dan yang paling bermanfaat bagi diri saya sendiri adalah kurangi stres dan pekerjaan di malam hari, terutama sebelum tidur. Kalau sebelum tidur Anda stres, Anda masih mikirin kerjaan, ini akan membuat otak Anda sulit istirahat dan akan membuat Anda sulit tidur. Jadi pastikan dicoba semua stres dan kerjaan itu dikelarin di sore-sore supaya ketika malam udah rileks, udah nyantai, dan tidurnya lebih gampang ya. Oke, semoga tips-tips di atas
bisa membantu Anda untuk meningkatkan kualitas tidur dan bisa membantu Anda untuk recovery dan penyembuhan cedera dengan lebih cepat ya. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Oke, thank you guys.